Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alipati Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan kode untuk membaca gambar berwarna menjadi gambar hitam putih. Nah, kita buat dulu file barunya. Yang pertama, kita membuat import cp2. Ini gunanya untuk mengimport library OpenCV. Yang kedua, img sama dengan cp2.imread. Nah, ini nama file fotonya. Kucing gitu. Nah, fungsi ini untuk membaca gambar dengan nama file kucing JPG ini dan menyimpannya di variabel img. Nah, kita save dulu filenya di folder yang sama dengan foto, file fotonya supaya dapat terpanggil. Di dalam satu folder ada record file yang tadi dan file foto kucingnya. Yang ketiga, gray sama dengan cp2 cpt color buka img cp2 color bgr2 gray. Nah, ini fungsinya untuk mengubah gambar berwarna menjadi grayscale atau hitam putih. Nah, yang keempat, cp2 I'm show gambar gambar grayscale grayscale gray. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan gambar hasil konversi grayscale ke jendela baru atau ya, cp2 white key. Nah, ini fungsinya untuk menunggu input dari keyboard sebelum menutup jendela gambar. Untuk 0 ini waktunya ya, karena di setel tidak ada batas waktu ya. Terus cp2 destroy all windows. Ini fungsinya untuk menutup semua jendela OpenCV yang sedang terbuka. Fungsi ini penting ya untuk supaya tidak ada jendela yang masih terbuka. Nah, ini hasil gambarnya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum, dilanjutkan oleh saya Herusi Azahabi. Di sini kita akan melanjutkan untuk membuat gambarnya ini dengan metode Matplotlib. Jadi Matplotlib itu kita bisa langsung coba aja untuk dilihatnya. Nanti outputnya bisa dilihat. Jadi Matplotlib itu gambarnya tuh dibagi-bagi kotak-kotak seperti pixel dan kemudian ada aksis lokasinya itu. Jadi misalkan titik koordinat yang berapa, x-nya berapa, y-nya berapa. Boleh kita langsung coba aja di sini. Saya udah ada idle cell-nya sama yang file record py sudah saya simpan sebelumnya. Pertama kita import dulu, import cv2. Di sini untuk mengimport cv2-nya atau untuk mengimport si OpenCV-nya, langsung import lagi satu lagi, import matplotlib titik pip load as plt. Nah, ini maksudnya untuk mengimpor matplotlib, kemudian pipload itu nanti kita akan pergunakan tapi di as plt, jadi kita singkat menjadi plt. Kemudian kita lanjut,
Pertama kita akan meread dulu si gambarnya, jadi kita akan memberikan kode supaya si komputer itu meread gambar kita. IMG sama dengan CV2 titik read dalam kurung misalkan kita ambil salah satunya gurun.jpg. Nah ini harus diingat ya, bukan diingat ya, namanya itu, namanya itu kalau sudah disatukan dengan gambar dan filenya, misalkan di gurun JPG, jadi saya tuh punya gambar gurun dan tipenya JPG, dan ini tuh disatukan dengan dalam satu folder dengan record PY ini. Jadi dalam satu folder nanti disatukan supaya lebih enak saja. Sebenarnya bisa sih kita, misalkan ini kan IMG sama dengan untuk mendeklarasikan IMG-nya, kemudian CV2 IMG-nya itu membaca fotonya. Misal kita bisa ini, misalkan di directory D dan di picture bisa, tapi masalahnya harus di dikte, jadi panjang lah. Jadi enaknya disatukan aja seperti ini. Kemudian kita lanjut IMG strip RGB sama dengan ini C-nya harus gede ya kawan. Nah, harus kapital. Jadi kayak metode punduk unta. Kemudian kita masukkan lagi IMG spasi CV2 titik, kemudian ini harus gede, color understrip color. Nah, ini BGR 2 RGB. Nah, seperti ini. Ini maksudnya kode untuk nanti pelaksanaan matplotlib-nya. Jadi ini kode untuk melaksanakan matplotlib. Di sini untuk mendeklarasikan IMG RGB, kemudian ininya si perintahnya. Kita lanjut lagi. plt titik I'm show dalam kurung IMG strip RGB. Nah, seperti ini. Ini maksudnya PLT itu berhubungan untuk menampilkan gambar-gambar seperti yang tadi ya. Jadi PLT, jadi nggak usah nulis lagi pplot karena udah di as PLT, jadi PLT aja. Jadi PLT itu buat menampilkan gambarnya, kemudian I'm show untuk menampilkan perintahnya, kemudian untuk menampilkan apa? Menampilkan ini image RGB tadi yang tadi. Jadi supaya menampilkan gambarnya nanti di matplotlib-nya. Kita enter, masukkan PLT titik title. Misal kita kasih nama gambar berwarna. Ini jangan lupa ya untuk kutipnya selalu ditambahkan di tengah-tengah untuk teks seperti ini. Nah, ini maksudnya PLT title itu apa sih? Untuk menampilkan nanti judulnya. Soalnya nanti di matplotlib itu ada judul, bisa kasih judul, misalkan gambarnya tulisan gambar berwarna. Untuk yang sekarang kita bisa bervariasi tergantung kalian dikasih namanya. Kemudian kita lanjut lagi plt dot axis on. Nah, ini plt.axis itu untuk menampilkan aksisnya, untuk menampilkan koordinasi. Ini ada on, bisa off juga. Kalau on berarti nanti ada gambar koordinatnya. Kemudian kalau off berarti dimatikan gambar koordinatnya. Kemudian kita lanjut lagi plt.show. Nah, plt.show ini maksudnya untuk menampilkan hasil outputnya. Setelah itu kita run modul. Nah, ini harus di save ya. Nah, ini udah keluar. Sebentar, kita X dulu ini. Nah, ini gambar hasil output setelah tadi kita menekan run di run modul. Nanti masuk ke sini. Ini berarti udah ya, berhasil. Nah, nanti keluar seperti ini, figur 1 gambar berwarna sesuai dengan yang tadi, gambar berwarna. Kemudian ada ini 0 sampai 2500, 500 sampai seterusnya. Ini karena aksisnya dinyalain. Kalau misalkan ini di off, berarti nanti nggak ada tulisan gambar ininya lagi. Kemudian bisa dilihat di sisi sini ada, setiap kali saya menggerakkan kursor pada gambarnya itu ada gambar koordinatnya. Nah, itu berarti berhasil ya.
setelah ini kita akan lanjut untuk menyimpan gambar grayscale kemudian gambar matplotlib ini ke directory. Jadi gimana sih cara untuk nge-save ke laptop kita atau OS kita atau ke komputer atau manapun menggunakan shell ini ke directory yang kita miliki. Jadi pengen untuk nge-save gitu, gimana caranya. Nah, di sini kita X dulu. Kebetulan saya sudah bikin tadi, jadi tinggal saya bahas saja. Nah, jadi ini kode cara untuk menyimpan gambar grayscale dan gambar matplotlib tadi, bagaimana caranya untuk menyimpan di directory kita. Jadi saya akan bahas cara pelaksanaannya. Pertama, mengimport dulu CV2. Jadi mengimport CV2 itu untuk mengimport si OpenCV nya. Kemudian import OS itu maksudnya untuk mengimport OS itu untuk mempengaruhi si directory atau untuk nanti kita berkaitan dengan directory-nya. Jadi untuk menghubungkan nanti ke si directory-nya. Nanti ya kita lanjut. Di sini ada img sama dengan CV2 imread. Nah, ini sama kayak yang tadi untuk membaca si komputer ini, untuk membaca si CV imread. Sebenarnya kalau kita CV imread doang bisa, tapi nanti keluarnya jadi kayak 02525 nya seperti itu bentukan raw-nya itu loh. Bentuk kalau komputer baca gambar tuh bentukannya kayak gitu. Kemudian kita lanjut, if img is none, maksudnya itu apa sih? Bila img-nya nggak kebaca, jadi misalkan ini kan JPG ya, misalkan kita nanti JPEG, sementara saya nggak punya kucing JPEG gitu. Jadi kalau nanti masuk ke sini, nah bakal kayak gini, bakal ngeprint gambar tidak ditemukan. Tapi kalau misalkan karena saya punya kucing JPG atau saya punya rusa, nah di sini rusa ya, saya kasih nama rusa karena saya punya rusa, gambarnya nanti bakal kedetek ya. Kita lanjut, dan kalau misalkan kedetek else berarti akan langsung diproses. Yang pertama ada gray, ini untuk codingan yang tadi untuk nge-grayscale yang sudah dibahas sebelumnya sama kawan saya. Kemudian img rgb ini kode untuk membuat gambar matplotlib dengan metode matplotlib gitu. Kemudian kita lanjut ke OS makedir dan OS chdir. Nah, ini tuh ada kaitannya dengan membuat directory dan mengubah directory. Jadi OS nya dipanggil untuk berkaitan dengan directory-nya. Kemudian makedir itu membuat directory. Membuat directory-nya di mana? Di D kuliah citra, ini sesuai dengan saya, dikasih nama hasil. Exist oke, true. Kemudian OS chdir itu untuk mengubah directory-nya supaya nanti setelah disimpan masuk ke si hasilnya. Jadi ini dibuat, ini membuat, ini mengubah, membuat, ini mengubah gitu. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian CV2 imwrite, itu maksudnya OpenCV. Kemudian imwrite itu jadi kayak menyimpan, jadi nanti menyimpan gambarnya, jadi di save lah, bahasanya di save. Jadi imwrite itu buat nge-save gambar. Nanti kita di sini kan ada, nah dalam kurung gambar apa, nah sampai sini nanti tanda kutip ini itu maksudnya memberi namanya. Jadi setelah di save, masuk gambarnya dikasih nama gambar warna .jpg. Kemudian ini rumus si itunya apa, matplotlibnya. Jadi harus dimasukin dua saat nge-save itu gambar, ngasih nama untuk gambarnya sama si kode untuk pengaturan matplotlibnya. Kemudian CV itu CV yang pertama, imwrite yang pertama. Kemudian CV imwrite yang kedua itu untuk nge-save gambar yang grayscale. Kita dikasih nama juga gambar grayscale.jpg. Harus sesuai ininya ya, sesuai apa namanya tuh, sesuai tipenya. Kemudian koma spasi gray itu maksudnya apa sih? Rumus untuk menggrayscalekan gambar gitu. Jadi CV2 imwrite nge-save, memberikan nama gambarnya menjadi gambar grayscale dan melakukan grayscalingnya. Nah, kayak gitu. Kita lanjut lagi di enter. Nah, ada print itu maksudnya untuk mengeluarkan hasil outputnya. Nanti akan keluar di bagian Windows ini, kedua gambar berhasil disimpan di folder. Itu berarti gambarnya berhasil disimpan di folder. Kalau nggak berhasil berarti ya kayak yang tadi, yang belah sini gambar tidak ditemukan karena gambarnya nggak ada. Jadi kalau gambarnya ada, akan langsung lanjut ke sini dan akan melanjutkan mengeluarkan hasil output ini di bagian sini, print OS.get.cwd. Nah, setelah itu selesai, barulah kita bisa meriksa di file directory kita, karena di sini nanti udah bisa. Nah, kita langsung aja coba di run modul save. Nah, kedua gambar berhasil disimpan di folder ini. Kita lihat dulu. Nah, ini foldernya ya. Nah, di sini juga ada ini keluar hasil katanya.
hasil. Nah, ini udah keluar ya gambar yang grayscale sama gambar yang warna. Kita buka yang warna. Nah, ini gambarnya tadi yang udah kata saya rusak itu gambarnya. Berarti berhasil untuk Matplotlib. Kemudian bagaimana ke yang gambar grayscale-nya? Nah, ini juga berhasil ya. Jadi untuk tadi si rusak yang tadi itu udah berhasil kita save dan ubah warnanya menjadi gambar yang RGB tadi, udah ada warnanya maksudnya RGB itu. Kemudian untuk gambar yang grayscale juga, jadi gambarnya berhasil di grayscale. Jadi proyeknya berhasil di grayscale dan berhasil diberikan warna dan berhasil disimpan di direktori yang kita inginkan, seperti itu. Terima kasih.